guys, kembali lagi sama aku Dedeh Nurhamidah. Di video kali ini aku mau sharing tips menjawab pertanyaan HRD. Ini sesuai pengalamanku aja ya. So, buat kalian yang mau tahu videonya, tonton terus sampai selesai. Tips yang pertama, sebelum kita dipanggil atau saat pertama kali kita memasukkan lamaran kita ke suatu perusahaan, kita harus sudah berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pihak HRD atau pihak perusahaan kepada kita. Kenapa harus berlatih? Kita berlatih itu berarti kita mempersiapkan segala sesuatu hal yang tidak terduga. Jadi, saat dihadapkan dengan sesuatu hal yang real, yang nyata adanya, kita udah siap karena kita sebelumnya udah berlatih. Tips yang kedua, saat hari H sudah berhadapan dengan pihak HRD atau pihak yang mewawancarai kita harus mengendalikan diri kita agar tetap tenang. Deg-degan boleh, tapi kita harus sebisa mungkin atur nafas, jangan sampai kelihatan deg-degan, grogi, gemeteran, apalagi sampai pingsan ya, jangan sampai. Tips yang ketiga, kita harus percaya diri. Percaya diri di sini itu bukan sombong ya, tapi kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu layak diterima di perusahaan tersebut, begitu. Tips yang keempat, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau pertanyaan dari HRD itu langsung to the point. Jangan mutar-mutar, jangan berbelit-belit. Kalau yang ditanya A, kita jawab A. Tips yang kelima, harus tetap ramah, harus tetap senyum, karena bagaimanapun kita menunjukkan bahwa kita ini layak diterima, kita ini layak menjadi salah satu member baru di perusahaan tersebut. Tips yang keenam, saat kita berbicara atau saat pihak HRD atau perusahaan itu berbicara kepada kita, tatap matanya. Karena siapapun tidak mau saat kita berbicara tidak dihargai. Salah satu hal kecil yang menunjukkan bahwa kita itu menghargai lawan bicara kita adalah dengan menatap matanya. Menatap matanya di sini bukan melotot ya, tapi memang menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan seksama. Lalu gimana deh caranya supaya kita tenang, supaya kita nggak gemeteran, nggak sampai pingsan gitu ya? Bawa air mineral dari rumah atau belilah, intinya kita bawa air mineral itu, masukkan ke dalam tas. Jadi kalau dirasa udah mulai haus atau udah mulai kekurangan oksigen dalam otak kita karena kita saking keringetannya, saking gemeterannya, pas lagi nunggu dipanggil ya kita minum dulu gitu. Dan yang paling penting, kita harus menjaga penampilan kita. Kita harus terlihat enak dipandang, tidak urak-urakan, tidak acak-acakan. Untuk yang perempuan ya dipoles lah wajahnya dengan make up. Karena penampilan itu kan yang memperlihatkan kita atau first impression kita pertama kali, apalagi ke orang baru. Kita juga nggak mau kan dipandang urak-urakan, dipandang acak-acakan. Kita maunya itu dipandang rapi, dipandang bersih, wangi, kemudian totally, sehingga perusahaan itu akan tertarik untuk mempekerjakan kita sebagai karyawannya. Jadi itu guys tips dari aku untuk menjawab pertanyaan HRD. Aku simpulkan kunci dari semuanya adalah ketenangan. Karena kalau kita tenang, pertanyaan apapun akan fokus masuk ke dalam otak kita. Saat kita fokus, kita juga akan bisa menjawab nyambung gitu. Beda halnya dengan kalau kita tuh tidak fokus. Pertanyaan yang masuk ke dalam otak kita A, kita jawabnya B, nggak nyambung kan. Itu karena ya kita tidak fokus, kita gemeteran, kita keringet dingin keluaran, deg-degan nggak karuan, akhirnya malah ambyar, akhirnya ya buyar gitu. Makanya kunci utamanya itu tenang sebetulnya. Enak ya Dedeh ngomong begitu. Mungkin karena Dedeh tipikal orang yang bisa ngomong di depan banyak orang atau bisa ngomong di depan orang baru. No, sebenarnya itu tuh bisa dilatih guys. Yang namanya public speaking itu bisa diasah terus-terusan. Dan orang yang udah punya public speaking yang lumayan bagus juga, kalau memang mentalnya nggak tenang, itu tuh nggak akan bisa. Jadi benar-benar kuncinya itu totally latihan dan juga tenang. Tenang sih yang paling utamanya. Oke, jadi itu tips dari aku untuk menjawab pertanyaan HRD. Semoga ada manfaatnya untuk kalian yang sedang menonton videoku ini, khususnya untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan dan sudah melamar dan sedang menunggu panggilan dari perusahaan yang kalian lamar. Selanjutnya, aku mau sedikit cerita tentang pembuatan video ini. Jadi video ini tuh sebenarnya dijanjikan dibuatkannya itu 1 minggu yang lalu. Jadi 1 minggu yang lalu itu aku ada chat di WA sama temenku dan beliau itu meminta aku untuk membuatkan video tentang
tips untuk menjawab pertanyaan HRD. Aku jawab, aku mau membuatkan videonya, tapi aku mau berdasarkan pengalamanku supaya aku enak gitu membuat videonya kan. Otomatis aku harus nunggu dulu dong. Aku dipanggil sama perusahaan atau sama di sini rumah sakit yang aku lamar, dan alhamdulillah akhirnya 1 September aku masukin lamaran kan. Kemudian 1 minggu yang lalu aku janji, ternyata beberapa hari kemudian aku ada panggilan dari rumah sakit di Kuningan. Pihak rumah sakit memanggil aku untuk dilakukan seleksi karyawan hari Rabu tanggal 16 September 2020. Setelah hari Rabu terlewati, setelah aku tes tulis, tes wawancara, tes praktek dan lain sebagainya, aku berpikir aku tadinya mau langsung untuk membuat video ini. Tapi aku berpikir lagi, kayaknya bakalan lebih enak kalau sudah ada keputusan diterima atau tidaknya aku di perusahaan itu, supaya nggak jadi beban pikiran juga kan buat aku. Dan lagi-lagi alhamdulillah kenapa video ini bisa ada, karena saat itu hari Rabu janjiku aku mau membuatkan videonya saat aku keterima di rumah sakit yang aku lamar. Dan alhamdulillah ternyata aku lolos tes interview dan juga tes tulis yang hari Rabu itu. Kemudian ada WA seperti ini. Jadi nanti hari Senin aku mau orientasi guys. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman doanya. Jadi karena ada pemberitahuan ini, akhirnya video ini bisa juga aku buat. Mungkin sebagian orang tahu di sini hari Rabu aku mengungkapkan bahwa aku lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Aku lagi dalam keadaan insecure, aku lagi dalam keadaan was-was, lagi dalam keadaan yang memang benar-benar membutuhkan waktu sendiri seperti itu. Nah itu tuh karena aku memikirkan pembuatan video ini. Aku juga gak enak udah janji ya ke sebagian teman-temanku, dan di sisi lain aku pun ada kepuasan diri sendiri yang harus aku penuhi gitu. Salah satunya aku bakalan puas membuat video ini saat aku udah ada pengumuman kelulusan tes interview dan juga tes tulis aku. Jadi itu guys yang melatar belakangi video ini ada. Dan juga di samping itu aku berharap video ini bisa membantu teman-teman yang khususnya mau interview di tempat pekerjaannya yang dilamarnya itu. So mungkin sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.